dengan asumsi bahwa orang yang kreatif itu memiliki pengalaman hidup yang sama, ya. Bisa kita lihat, bisa kita prediksi, bisa kita apa namanya jadikan sebagai basis itu yang kita gali, misalnya bagaimana hobi seseorang. Seseorang bisa jadi memiliki hobi lebih dari satu, ya kan? Coba di antara Anda siapa yang hobinya lebih dari satu? Ada kan orang kalau ditanya hobinya apa, mikir gitu ya kan? Mikir oh, apa ya hobi gue gitu ya. Dia malah ketika ditanya apa hobinya tuh mikir gitu ya. Dan semakin semakin tua tuh semakin mikir ya. Apa ya hobi gitu. Kalau waktu kecil mungkin hobinya tuh banyak ya. Semakin istilahnya bertambah usia semakin sedikit hobinya. Atau sebaliknya, ketika orang itu tumbuh dan kemudian ada kesadaran untuk mencoba hal-hal baru, ketika dia coba dan kemudian dia suka gitu ya, dan itu menjadi semacam hobi, sesuatu yang dia senang untuk melakukan begitu di waktu-waktu senggangnya ya. Atau bahkan ada hobi yang menjadi profesi ya. Nah, Anda termasuk yang mana gitu? Apakah Anda termasuk orang yang ketika ditanya hobinya apa gitu ya, jawabnya lama, lalu kemudian setelah beberapa waktu menjawab satu aja gitu ya, hobinya apa? Baca, baca doang. Bukan berarti baca itu bukan hobi uh, yang baik ya, tapi ada orang yang kemudian dia bisa menyampaikan bahkan banyak sekali hobinya, dan itu juga dengan sendirinya menunjukkan minat dia yang luas. Anda bisa bayangkan profil orang yang terpaku pada satu bidang gitu ya, pada satu kegiatan ya, pada satu hobi, dengan orang yang memiliki hobi banyak ya, dan memiliki hobi yang minat yang juga banyak ya. Termasuk juga dalam hal ini kan ya, bisa kita bayangkan dunia yang mereka jalani, pengalaman yang mereka alami ya dari hari ke hari ya, itu bisa kelihatan bedanya. Lalu kemudian juga kegiatan-kegiatan macam apa yang dilakukan, terutama sepanjang mereka berkembang ya dari sosok anak-anak menjadi sosok remaja, lalu menjadi sosok yang sudah dewasa. Nah, pada waktu anak kecil, pada masa kecil, itu adalah sesuatu yang juga digali ya dalam inventory biografi ini. Jadi yang diinventarisasi kurang lebih ya pada aspek-aspek yang tadi saya ceritakan. Dan kita bisa bayangkan begitu ya, bagaimana kekayaan, variasi, keragaman ya pada hobi, minat, dan kegiatan masa kecil itu bisa ya mempengaruhi kreativitas seseorang gitu ya. Nah, lalu dalam konteks ini, dalam menilai gitu ya, dalam menilai sosok menggunakan apa namanya inventory biografi ini, pertama yang dijadikan sasaran itu adalah, atau target penilaian itu adalah person ya, atau individu. Lalu usianya bisa usia remaja sampai dia dewasa, tapi tadi ya diantara yang digali adalah kegiatan flashback gitu ya. Dulu waktu kecilnya gimana nih gitu ya. Nah, lalu kemudian sumber dari informasi ini adalah self report ya, bisa tadi seperti yang pertama, kita melakukan pengisian instrumen-instrumen yang ada gitu ya. Lalu kemudian bisa juga guru-guru kita yang memberikan penilaian, karena beliaulah yang mengikuti apa namanya perkembangan kita gitu ya, apalagi guru SD kamu kan ya, guru-guru yang mungkin intens dengan kamu gitu, atau guru-guru TK gitu ya, guru-guru SMP, itu adalah orang-orang yang bisa memberikan penilaian kamu itu pribadi yang punya potensi kreativitas atau tidak, atau memang bukan potensial lagi, tapi memang sudah menunjukkan hal tersebut. Lalu juga bisa berdasarkan nominasi atau pilihan ya dari teman-teman sejawat, dari para peers gitu ya. Kan kita tahu ya, kalau di kelas misalnya Anda bisa dengan gampang mengatakan siapa nih yang kreatif di antara kalian ya, karena mungkin terlihat ya. Tapi barangkali
dari interaksi Anda selama ini ketika bekerja kelompok dan lain sebagainya, Anda lihat pada teman-teman Anda itu sebenarnya dia punya potensi begitu ya. Dia punya potensi, tapi mungkin tidak atau belum muncul gitu ya, belum muncul. Nah, untuk tahu lebih detail, kita ada semacam apa namanya instrumen untuk penilaian. Dan kemudian basis penilaian formatnya sama tadi seperti yang saya sampaikan, ada form yang harus diisi dan untuk kemudian akan dihitung gitu ya ketika Anda memilih, ketika Anda mencontreng begitu ya, itu ada semacam pengukuran. Apa ini menggunakan basisnya gitulah adalah psikometrik ya. Jadi pengukuran-pengukuran yang biasa digunakan untuk menilai perilaku gitu ya, perilaku dari seseorang, sikap dan perilaku. Nah, kemudian yang dilihat adalah pada aspek kemampuan khusus dari kreativitas gitu. Oke, berikutnya nih barusan masih ada yang di admit ya. Nah, ini juga ada satu yang mungkin sifatnya lebih apa ya, lebih praktis ya, bisa kalian lakukan sendiri. Kalian bisa cari tuh di internet ya. Instrumen untuk menggali what kind of person are you gitu ya. Ini instrumen untuk semacam screening gitu ya, semacam screening untuk melihat sejauh mana karakter kita ini memiliki sisi kreativitas gitu ya. Memang setiap orang tuh punya sisi tapi kadarnya berbeda-beda. Dan kurang lebih seperti juga apa namanya bentuk-bentuk penilaian yang sebelumnya ini sama ya. Tapi tadi ya ada yang istilahnya pada orang dewasa tapi ini berlaku untuk remaja sampai dewasa. Nah, berikutnya ada penilaian tadi kan ada person, ada yang ingat apa tadi? Ada 4. Coba siapa yang bisa. Jadi kalau kita nilai kreativitas itu ada 4 kategori. Tadi itu person, ya kan? Sekarang proses. Terus apa lagi? Coba ada yang ingat? Press dan produk, Bu. Press dan produk ya. Kalau press itu apa, Lisa? Ayo, Lis. Mumpung ingat, Lis. Tekanan lingkungan, Bu. Lina, sorry kok Lisa sih. Tekanan lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan itu membentuk kreativitas seseorang. Lalu berikutnya apa lagi, Lina? Produk. Produk ya. Oke, terima kasih. Anda ingat ya. Jadi pertama tadi yang sudah dijelaskan adalah apa namanya pada person, bagaimana kita melakukan penilaiannya, lalu kemudian pada proses ya. Jadi sebenarnya kenapa saya menyampaikan ini lebih kepada diantaranya untuk menekankan bahwa tugas yang kemarin itu bukan datang dari jatuh begitu saja dari langit ya. Kenapa kemudian ada aspek-aspek yang ditanyakan? Nah, sebelum kita nanti bahas itu lebih lanjut, begitu ya, kita lihat ini dalam sebuah konteks ya, bahwa produk ya yang kemarin minggu kemarin itu yang kalian lakukan adalah assessment, pra-assessment ya, pre-assessment terhadap ide produk kalian ya. Nah, itu termasuk di dalam 4 kategori dalam penilaian kreativitas. Yang kita sudah bahas itu adalah bagaimana kita menilai kreativitas pada kategori manusia atau individu, person ya tadi. Nah, sekarang kita masuk pada berikutnya. Ini juga tidak akan terlalu dalam ya, sama dengan yang sebelumnya. Karena begini teman-teman, selain yang tadi sudah saya sebutkan, apa semacam instrumen-instrumen atau metode, ya metode pengukuran kreativitas pada diri seseorang, itu hanya contoh kecil saja, hanya 3 ya. Ada masih banyak sebenarnya apa namanya model-model pengukuran kreativitas ya. Masih banyak model-model pengukuran kreativitas yang bisa dilakukan oleh tadi ya, ada yang kita bisa lakukan sendiri lalu kita hitung sendiri, tapi ada juga pengukuran-pengukuran yang sifatnya harus dilakukan oleh para profesional gitu ya. Nah, berikutnya adalah proses ya, pada kreativitas kita lihat pada proses. Bagaimana kemudian ini lebih
mengacu pada pengolahan ya. Jadi proses mental, proses kreativitas pada mental individu gitu ya. Dengan cara bagaimana, kan kita nggak bisa dong ya, apa sih yang terjadi secara mental ya di dalam apa yang dipikirkan oleh seseorang, bagaimana kemudian proses itu terjadi pada seseorang. Itu nggak bisa kita kira-kira begitu saja. Lalu caranya ya dia harus unjuk ya, harus menunjukkan atau istilahnya itu unjuk kinerja gitu ya. Nah, caranya adalah dengan meminta seseorang itu atau individu itu melakukan hal-hal atau kegiatan yang bisa memperlihatkan kemampuan kreatif thinking mereka. Ini thinkingnya salah ya, ada G di situ, harusnya kan enggak ya. Misalnya dengan kita memberikan challenge atau tantangan, bagaimana kemudian dia bisa melibatkan, terlihat gitu ya, bagaimana dia menggunakan berbagai macam pemikiran ya yang dengan ide-ide yang berbeda ya. Misalnya yang digambarkan di sebelah ini adalah perbedaan antara divergent thinking dengan convergent thinking ya. Jadi kalau divergent thinking itu adalah melibatkan pemikiran beberapa ide berbeda. Jadi idenya itu banyak, lalu kemudian diolah sedemikian rupa. Bisa jadi untuk satu pertanyaan dia akan, atau satu tantangan dia akan melahirkan banyak sekali ide gitu ya. Misalnya seperti Anda gitu ya, diberi challenge, bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi pada masalah kesulitan belajar bahasa Sunda misalnya gitu ya. Lalu kemudian Anda mulai memberikan semacam ide-ide gitu ya, baik dari aspek pendekatannya maupun dari aspek medianya, dari aspek media juga dari berbagai macam format media gitu ya, dan kemudian berbagai macam format media itu juga Anda pikirkan ketika media itu on demand atau linier gitu ya, atau barangkali yang digunakan secara apa secara secara apa ya istilahnya itu, bisa dikatakan murid-murid itu melakukannya secara independen gitu ya, tanpa semacam bimbingan dari guru. Jadi mereka bisa lakukan itu langsung sendiri ya. Misalnya disesuaikan dengan usia. Jadi dari satu challenge itu tadi itu bisa melahirkan banyak sekali ide gitu ya. Karena Anda berpikir tidak pada satu perspektif saja, tidak pada satu aspek saja, tidak pada satu keadaan saja, tapi memikirkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan ya. Dan sebagaimana Anda sudah belajar tentang media, semakin Anda melihat ada dasar begitu ya, semakin Anda punya dasar akan bisa menghadirkan atau menghasilkan semakin banyak ide. Karena pengetahuan ya, kemampuan gitu ya, pengetahuan, kemudian istilahnya skill Anda, keterampilan Anda itu dengan sendirinya akan membuka potensi-potensi gitu ya, akan menunjukkan Anda pada berbagai macam bentuk peluang begitu ya. Nah, sebaliknya yang convergent thinking adalah istilahnya pada untuk menjawab satu pertanyaan gitu ya, itu Anda mengumpulkan banyak sekali fakta-fakta gitu ya, hanya untuk satu hasil ya, atau jawaban dari pertanyaan ya. Tentu saja jawaban ini kan datangnya dari pertanyaan ya. Untuk mendapatkan jawaban Anda mengumpulkan banyak fakta-fakta atau istilahnya data-data untuk menjawabnya, atau untuk kemudian menghasilkan satu hal begitu ya. Nah, sorry. Nah, ini saya tidak akan untuk yang ini ya, tidak akan, karena ini juga ada berbagai macam model ya. Berbagai macam model, ada juga model yang sifatnya itu digunakan dalam apa namanya, dalam lembaga pendidikan begitu ya. Bagaimana kita ketika dalam proses itu dosen atau guru itu melihat kemampuan berpikir kreatif anak gitu ya. Itu ada berbagai macam modelnya.
Lalu berikutnya, jangan ke produk dulu deh ya, ke produk ini yang kemarin Anda kerjakan. Sorry. Kok balik lagi dia? Nah, ini ya yang tadi saya ceritakan. Sebentar. Belum. Ya, tadi pada person, ya kan? Kemudian pada apa? Proses, lalu kemudian pada lingkungan, ya. Memang menggunakan istilah press itu kesannya kan apa ya? Kesannya negatif ya. Kesannya itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat dari pengalaman begitu ya, tekanan ya yang mungkin ketika Anda ada di dalam situasi itu, Anda melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, tapi lebih sering hal-hal seperti itu menghasilkan di luar dugaan gitu ya, menghasilkan hal-hal yang kreatif gitu ya. Dan Anda ternyata kemudian di akhirnya itu menyadari bahwa ternyata gue kalau mau gitu ya, kalau mau tuh bisa ya, benar nggak? Ya, ternyata kalau dikasih deadline itu ternyata bisa kok dikejar deadline-nya gitu. Jadi reveals hal-hal yang barangkali tidak anda ketahui sebelumnya gitu ya. Ya, makanya kemudian banyak tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Kalau Anda mengalaminya atau menjalaninya dengan sepenuh hati begitu ya, makna dari satu tugas ke tugas yang lain. Barangkali di satu sisi ngelihat ini tugas mulu ya, bebannya banyak gitu ya, ngabisin waktu, ngabisin uang ya. Lalu kemudian juga energi gitu, belum lagi emosi ya kan. Ketika Anda istilahnya harus bekerja berkelompok ya dengan teman-teman satu kelompok yang mungkin situasinya itu tidak menurut Anda tidak kondusif untuk Anda mengeluarkan ide-ide atau apa istilahnya menggali kreativitas baru gitu ya. Anda malah melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak kondusif malah gitu ya. Tapi karena ada tujuan ya, ada tujuan kalian berkelompok gitu, ada satu tujuan yaitu menghasilkan produk ya, tugas ya yang diminta oleh mata kuliah, mau nggak mau halangan itu Anda coba untuk apa namanya sikapi dengan berbagai macam cara gitu ya, yang barangkali tidak selalu menyenangkan ya. Anda bisa bayangkan kalau di dalam satu kelompok itu semuanya pengen idenya yang diakomodir gitu ya. Ya kalau bisa saling melengkapi. Kalau saling bentrok gimana gitu ya. Nah, cuman keadaan ini itu akan mendorong Anda untuk berpikir bagaimana cara supaya bisa pendekatan yang baik gitu ya. Bagaimana kemudian tadi ya mengakomodir dengan cara yang bisa diterima oleh semua pihak ya. Yang ada setelah kemudian produknya jadi jangan sampai kemudian pertemanan bubar ya kan. Nah, itu adalah proses atau tekanan ya lingkungan atau situasi yang kemudian membentuk Anda ya menjadi orang yang kreatif dan menghasilkan ide atau produk-produk yang kreatif. Nah, kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang mendorong kreativitas, misalnya dikasih deadline gitu ya, lingkungannya gitu, atau apa namanya di sini tuh ada ya waktu dan tempat, tapi juga lebih spesifik tadi ya lingkungan sosial budaya seperti yang saya contohkan tadi mengenai bagaimana di Bali gitu ya, atau bagaimana di sebuah tempat bekerja gitu ya, dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif dengan budaya kerja yang juga mendorong kreativitas gitu ya, yang kondusif untuk kita menyampaikan ide-ide dan mengeksekusi ide-ide kita. Lalu kemudian juga bisa Anda lihat sekarang
sekarang gitu ya, bagaimana yang paling gampang saja perpustakaan di Unpad gitu ya, dibandingkan antara yang Anda punya sekarang dengan di zaman saya itu jauh sekali berbeda ya. Kalau dulu ya standar aja perpustakaan gitu ya, ya ada rak-rak gitu ya, ada rak-rak dengan buku-buku yang disusun rapi gitu ya, rapi dan juga aman. Lalu kemudian ada kursi-kursi dan meja untuk kita bisa bekerja dan membaca begitu ya. Standar banget ya. Anda kalau mau lihat tuh banyaklah foto-foto jadulnya gitu ya. Atau mungkin pengalaman Anda ya dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain. Dan khususnya di Unpad pada saat ini pendekatan untuk desain perpustakaan itu berbeda, di antaranya adalah untuk semacam membangun suasana ya, suasana kreatif gitu ya. Apa istilahnya merangsang kreativitas. Jadi ketika ada di perpustakaan itu kan sekarang uh, kegiatan tuh nggak semata-mata membaca ya. Perpustakaan juga adalah sebagai tempat kalian menggali kreativitas, tempat kalian itu untuk men-challenge kreativitas gitu ya, dan tempat diskusi ya, diskusi untuk menghasilkan produk-produk kreatif atau ide-ide kreatif. Nah, environment-nya itu kemudian diciptakan atau didesain sedemikian rupa sehingga kemudian itu bisa membuat Anda menjadi lebih kreatif. Nah, kalau dalam konteks psikologi gitu ya, ada berbagai macam apa namanya cara ya, mulai dari pilihan warna-warna gitu, lalu kemudian juga apa namanya intensitas cahaya gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk juga ketersediaan apa namanya sumber daya, misalnya diberikan gitu ya alat-alat atau bahan-bahan, bagaimana kemudian Anda bisa gunakan untuk mengembangkan kreativitas gitu ya. Dan termasuk juga di dalam hal ini adalah iklim politik. Ini lebih makro ya, kalau lingkungan sosial, budaya tadi itu istilahnya lebih makro. Mungkin Anda ada yang suka nonton film-film Iran? Ada nggak? Itu dengan apa namanya? Uh, ya suasana mungkin ya atau impresi yang berbeda ya kalau kita nonton film-film Iran. Ya, ada mungkin yang belakangan ini rame tentang film G30 SPKI sampai kemudian seorang Denny Siregar itu diminta untuk membuat lagi ya film tentang G30 SPKI atau paling tidak situasi politik ketika itu. Karena iklim politik itu diantaranya juga mempengaruhi kreativitas ya. Yang Anda bisa lihat dari film G30 SPKI itu saja pada saat Orde Baru gitu ya di bawah kepemimpinan Soeharto, seorang sutradara itu diminta untuk membuat film tentang peristiwa G30 SPKI. Proses kreatif dan produk akhirnya itu sangat-sangat berbeda. Karena tadi ya ada iklim politik dan juga ada pressure dari politik ketika itu gitu ya. Akan berbeda situasinya pada saat sekarang ya. Pada saat sekarang di mana kemudian sudah lebih terbuka. Alternatif cerita tentang G30 SPKI itu ya, baik dalam format film sekalipun itu bisa bermacam-macam ya. Jadi orang lebih apa namanya memunculkan alternatif apa namanya film-film dengan tema yang sama dan kita bisa lihat satu dengan yang lain ada sisi-sisi perbedaan gitu ya. Dibanding pada satu waktu dalam konteks ini adalah pada masa politik Indonesia itu dikuasai oleh rejim Orde Baru begitu ya yang sedang berjalan, maka mereka lah yang menentukan ya apa yang boleh dan tidak boleh pada saat kemudian memproduksi film G30 SPKI tersebut ya. Mungkin kalian masih ini enggak sih kalau angkatan kalian tuh yang wajib itu nonton film G30 SPKI? Enggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Karena sudah kalian kan Enggak, Bu. kalian lahirnya makan sesudah Orde Baru ya. Kalau saya sih itu
merasakan betul ya bagaimana kemudian film G30 SPKI yang bisa dikatakan sebagai media propaganda pemerintah Orde Baru pada saat itu diintegrasikan dengan pendidikan formal ya. Anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMA itu diwajibkan untuk nonton gitu ya. Nah, ketika itu kan masih istilahnya eh, ya berbasis layar ya di bioskop begitu ya. Dan ya zaman-zaman saya itu kita berbaris gitu ya datang ke bioskop terdekat gitu kan ya untuk menonton uh, film tersebut. Nah, sangat berbeda tadi sudah disampaikan ya ada persoalan waktu. Kemudian faktor-faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi kreativitas. Kalau tadi saya sempat sampaikan tentang film Iran ya. Iran itu kan sebagaimana kita tahu secara politik mereka itu menggunakan ideologi Islam ya kan. Dan pada produk-produk budayanya pun itu juga harus tergambar ya. Film-film yang bisa dikatakan mainstream, yang bisa dikatakan apa namanya representasi dari Iran gitu ya, kecuali film-film bawah tanahnya itu barangkali akan sangat-sangat berbeda. Tapi kalau film itu ingin diakui sebagai film Iran gitu ya, representasi dari Iran, lalu kemudian ikut dalam berbagai festival film, itu harus menunjukkan ya wajah dari ideologi tadi gitu ya. Yang notabene kemudian kita bisa lihat ya bagaimana kemudian para sinias itu berusaha untuk istilahnya menghadirkan tontonan film produk budaya tapi tadi tetap mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Tapi bukan berarti begitu ya. Ya di satu sisi ada yang melihat itu justru menantang mereka untuk kreatif dalam berkarya. Kan istilahnya yang namanya cerita gitu ya, cerita itu kan bisa macam-macam ya. Jadi memilih juga cerita yang intinya adalah tidak berpotensi untuk melanggar aturan gitu. Misalnya ketika mereka harus dalam ceritanya menampilkan sosok perempuan ya sorry ya perempuan karena ini berkaitan dengan ketentuan menutup aurat, misalnya pekerja PSK lah misalnya gitu ya, yang seringkali ditampilkan dengan busana yang jauh lah dari busana Islami yang ditentukan oleh pemerintah Iran. Ya, sehingga kemudian untuk figur-figur seperti itu barangkali tidak banyak dimunculkan dalam film-film Iran karena kan dilema apa istilahnya nanti akan jadi masalah gitu ya. Karena mereka itu ketika menampilkan sosok perempuan dewasa juga di antara yang wajib itu adalah perempuan dewasa itu harus menggunakan penutup kepala. Tidak harus hijab gitu ya, tapi penutup kepala. Dan itu menarik sekali gitu ya. Saya tidak tahu Anda apakah cukup terekspos dengan film-film Iran gitu, tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana iklim politik, situasi ketika waktu ya, ketika rejim politiknya berbeda pada masa apa namanya Syah Iran berkuasa itu tidak seperti sekarang karena sekarang kan Iran itu uh, dipimpin oleh para mullah ya, para mullah pemimpin-pemimpin agama. Nah, dan sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan dari cerita itu ya, diantaranya ini tidak hanya untuk tadi ya mengukur kreativitas, tapi lebih kemudian juga menjadi masukan buat kita bagaimana caranya kita itu mengkonstruksi lingkungan, menciptakan lingkungan, baik itu ada waktu, tempat gitu ya, lingkungan sosial, atmosfer lah barangkali ya, atmosfer, iklim komunikasinya gitu ya, tadi yang saya sampaikan, bagaimana caranya supaya dia itu fostering creativity gitu ya. Fostering creativity itu diantaranya berkaitan dengan bagaimana kreativitas itu tumbuh, berkembang, robust gitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, kreativitas itu merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, untuk ini ada kalau tadi kan istilahnya ada beberapa cara ya. Ini masih ada aja yang masuk nih udah mau selesai kuliahnya. Haikal, dari mana Haikal? Kenapa baru masuk?
Jadi aja ketewak. Dengar nggak Haikal saya tanya? Yang baru masuk tuh Haikal bukan? Yang barusan saya admit. Mana Haikal? Ayo Haikal, buka buka mic-nya. Gimana sih datang-datang nggak bersuara? Tadi saya minum dulu. Oke, Haikal sudah saya admit tapi ditanya nggak jawab. Oke ya. Nah, salah satu cara atau salah satu model ya untuk melakukan penilaian terhadap iklim organisasi ya, sejauh mana dia itu bisa tadi ya fostering creativity. Pertama kita melihat, nah ini masih ada aja yang masuk. Coba saya sapa dulu Hafiz. Selamat datang Hafiz. Mana suaranya Hafiz? Yang baru masuk. Halo? Hafiz bisa dengar saya, Muhammad Hafiz, yang baru di-admit. Kok nggak jawab ya? Jangan-jangan kalian udah nggak ada nih di sini. Siapa yang bisa bersuara coba? Halo Ibu. Ini siapa? Saya nggak bisa buka. Aduh, kalian tuh ya. Baik, sekedar halo, udah seneng saya. Dihaloin aja udah seneng ya. Nah baik, untuk menilai, nggak boleh nih ya. Untuk menilai sejauh mana iklim organisasi itu bisa mengembangkan atau merangsang kreativitas, itu dilihat dari 4 area. Pertama, sejauh mana ada dorongan pada kreativitas, tadi sudah saya berikan semacam gambaran begitu ya. Lalu kemudian sejauh mana seseorang itu diberikan otonomi atau kebebasan, ya. Tadi juga sudah saya kasih gambaran tentang contohnya itu yang ya mungkin makro ya. Makro ketika apa namanya kebebasan dalam berekspresi itu diberikan oleh rejim politik misalnya, itu makro ya memang. Tapi kalau mikronya misalnya ketika Anda bekerja gitu ya, diberi lebih banyak kebebasan, tidak terlalu apa istilahnya pakem-pakemnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Hanya diberikan hal-hal yang sifatnya esensial saja. Pokoknya kamu ikutin aja gaya 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 kita gitu ya. Secara visual kita itu genrenya seperti ini, kemudian apa namanya kita lebih banyak menggunakan animasi gitu ya, lalu kemudian bla 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 lah. Jadi hanya pada hal-hal yang sifatnya prinsip saja, tapi bagaimana kalian membangun cerita dan lain sebagainya itu silahkan ya, silahkan. Anda otonom, Anda bebas. Atau bahkan mungkin kebebasan yang lebih dari itu ya. Nggak ada pakem-pakem sama sekali, ya pakemnya standar aja gitu ya, kata produser kamu. Pada aturan jangan sampai melanggar undang-undang ITE, bla 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 gitu ya. Ya silahkan gitu, silahkan. Dengan juga istilahnya sumber daya yang tak terbatas. Oh bisa pakai kamera yang manapun ya. Kita punya dengan teknologi yang high end. Wah itu saya tuh memperhatikan usia-usia ya ketika di usia-usia kita, bukan kita ya kalian lah. Saya pernah di usia itu ketika diberi keleluasaan untuk menggunakan alat aplikasi yang mungkin aplikasi itu terbatas ya, ketika di lab misalnya ada itu banyak mahasiswa yang sangat antusias gitu ya, karena mungkin selama ini dia ingin menggunakan itu ya, menggunakan aplikasi itu dan dia tahu bahwa aplikasi itu bisa mengekspand kreativitasnya tapi dia tidak bisa akses gitu ya. Atau pada alat-alat yang tadi saya sebutkan misalnya kamera gitu ya, recorder gitu ya, recorder atau mungkin mic gitu ya, antara diberikan
mic yang biasa gitu ya, yang dengan mic yang wireless saja itu sudah beda. Apalagi kemudian juga bisa mengakses apa namanya mic yang clip on gitu. Itu aja sudah membuat kreativitas kita menjadi berbeda. Kita karena kreativitas itu berkaitan dengan peluang-peluang kan, potensi-potensi. Ketika kita punya alat gitu ya yang membuat kita bisa melakukan lebih banyak hal ya. Ya misalnya tadi ya kalau dia wireless gitu berarti dia bisa lebih banyak bergerak si misalnya si profilnya atau ketika kalian gunakan clip on gitu ya berarti ini lebih aman ketika digunakan pada saat si narasumber atau barangkali si pemain itu bergerak dengan leluasa ya walaupun tidak seleluasa itu ya. Nah, dan juga kan istilahnya ketika bisa begitu berarti ketika rekaman ngambil ngambil apa namanya suara itu dimungkinkan untuk nanti tidak mendabing lagi misalnya kayak gitu ya. Atau barangkali ketika Anda istilahnya tahu bahwa kita punya alat-alat yang cukup cukup mumpuni gitu ya dan dengan di situ kemudian merangsang kreativitas Anda. Jadi ini adalah salah satu dari 4 area itu tadi ya sumber daya. Lalu kemudian tekanan dan halangan dari organisasi. Yang tadi ya kadang-kadang yang namanya tekanan atau mungkin constraint ya halangan-halangan itu malah membuat kita merasa lebih tertantang gitu ya. Nah, sebaliknya tadi ya kebebasan, keleluasaan itu juga bisa mendorong kreativitas. Nah, untuk KIS ini yang menjadi sasaran penilaian adalah pada tekanan ya. Dan kemudian nanti itu yang memberikan penilaian adalah member ya. Artinya member atau anggota dari organisasi itu. Organisasi itu kan bisa macam-macam. Bagaimana kita melihat bahwa kelas itu adalah sebuah lingkungan ya bagi terciptanya iklim kreativitas Anda, gitu ya. Maka kemudian ada instrumen yang Anda eh, Anda nilai gitu ya, instrumen-instrumen yang Anda nilai, tapi sasarannya adalah tekanan di dalam organisasi kelas gitu ya. Nah, lalu kemudian aspek kreativitas yang dilihat adalah yang bersifat umum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau tidak, saya akan langsung. Ada pertanyaan? Tadi yang belum itu apa? Tadi person sudah, ya kan? Lalu kemudian proses juga sudah. Dan terakhir yang barusan kita bahas adalah tentang tekanan atau press. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Sebentar ya, saya minta waktu dulu 3 menit.
Ibu maaf, Ibu kayaknya masih off mic, Bu. Iya, memang ini lagi connect dulu ke acara. Sebentar ya. Oh ya, siap, Bu. Jadi kemarin katanya acaranya mulai jam 10, ternyata dimajukan jadi jam 9. Tapi ya saya ini dulu. eh, harus connect dulu. Waduh. Banyak amat. Ya, ya, ya. Oke, oke. Bentar ya, sebentar. Saya kecilkan dulu suara dari acara. Tapi ya, masih ada waktu lah ya. eh ini biasalah pembukaan dulu di sananya. Jadi kebetulan pagi ini ada acara dengan KPI, Komisi Penyiaran aduh, Indonesia. Bentar, saya kecilkan. Kan ada Indonesia Raya, bla bla. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah penilaian kreativitas itu pada individu atau person, lalu kemudian tadi ada pada proses dan pada press atau lingkungan. Ya, itu menarik sih yang terakhir tadi, lingkungan. Anda barangkali bisa melakukan semacam, itu ada banyak ininya ya, instrumennya juga bisa Anda lakukan sendiri. Nah, baik, yang berikutnya yang sangat terkait dengan apa namanya, tugas kalian minggu lalu itu adalah penilaian pada produk ya. Nah, penilaian pada produk ini kalau untuk yang tugas kalian minggu kemarin itu memang belum ada produknya ya. Ya, tapi kita melihat apa sih logika atau aspek atau kriteria yang dijadikan basis dalam menilai produk, termasuk dalam hal ini adalah produk media. Ya, saya lihat apa namanya ide-ide yang anda tawarkan itu mulai dari yang sifatnya konten media, lalu konten dari berbagai macam format gitu ya. Ada yang bikin video, ada yang kemudian podcast gitu ya, podcast audio, ada yang podcast hybrid gitu ya. Lalu kemudian juga ada yang apa namanya aplikasi juga ada aplikasi yang mungkin nanti basisnya adalah Internet of Things gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi. Barangkali kalau untuk bagian kita dalam konteks tadi mengembangkan aplikasi itu adalah pada user experience dan user interface-nya diantaranya gitu ya, tantangan buat kita. Tapi itu adalah bagian dari produk ya, bagian dari produk dalam konteks ini adalah produk media. Nah, tentu saja produk di sini bukan semata-mata produk media ya, tapi produk media itu termasuk di dalamnya. Nah, dan penilaian produk ya itu dilihat sebagai salah satu pendekatan yang paling valid ya dalam mengukur kreativitas ya. Jadi produk itu ketika kita gunakan itu adalah salah satu yang ya bisa dikatakan paling valid. Ketika hasil akhirnya gitu ya, Anda kan bisa wah gila ya kreatif pisan ini. Wah gila nih ya bisa ya menceritakan fenomena dengan cara seperti itu begitu ya. Banyaklah kalau kita menonton saja gitu ya, menonton dokumenter saja. Itu kan banyak sekali misalnya hanya cerita tentang sekarang ini lagi rame tentang sejarah pendudukan Israel atau sejarah konflik antara Palestina dan Israel. Anda bisa temukan banyak sekali produk-produk itu yang menceritakan itu di YouTube ya kan. Bandingkan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya dari konteks isi, kalau isi itu banyak panjang pembahasannya. Karena untuk analisis isi itu bisa dilakukan tidak hanya secara kasat mata, secara kuantitatif, tapi juga ada yang lebih mendalam bagaimana kita menggali bahwa ternyata produk-produk itu adalah produk-produk propaganda gitu ya dalam bentuk video. Nah,
cara-cara propaganda pun juga kan kita bisa lihat tuh sangat-sangat kreatif gitu ya, dari menggunakan apa namanya informasi yang bohong gitu ya, fake information. Mungkin kemarin ada yang sempat lihat beredar video gitu ya, penyiksaan anak kecil, anak bayi yang dipancung begitu ya, atau perempuan yang di apa namanya diperkosa lalu kemudian diseret dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari propaganda dan ternyata ya istilahnya diberitakan gitu ya, disampaikan, tapi ternyata ada yang menelusuri itu adalah kebohongan semata untuk membuat orang memiliki opini tertentu terhadap pihak tertentu. Dan itu adalah cara ya kalau dilihat bagaimana kemudian orang-orang itu menciptakan cara-cara kreasi-kreasi untuk mencapai tujuannya, dan itu banyak sekali gitu ya. Nah, dan ada berbagai macam asumsi ketika kita melihat produk-produk yang kita nilai tadi ya adalah sebuah produk yang kreatif berdasarkan apa saja. Nah itu kita bisa melihat siapa sih atau ingin tahu siapa sih di baliknya gitu, karena semacam asumsi bahwa orang kreatif itu menghasilkan hal-hal yang kreatif. Dan kemudian bisa jadi produk-produk tertentu itu penilaiannya berbeda dari waktu ke waktu. Di satu masa mungkin dianggap itu naon sih apa sih ini gunanya gitu ya. Banyaklah itu produk-produk yang pada waktu dihasilkan itu orang tuh nggak ngeh gitu ya, itu tuh buat apa gitu ya, apa manfaatnya. Tapi berjalannya waktu, kehidupan berubah gitu ya, cara-cara orang menjalani hidup berubah, ternyata produk-produk itu ternyata sangat berguna gitu ya. Lalu kemudian memang asesmen terhadap produk itu tidak selalu ya terbaik untuk menilai potensi kreatif seseorang. Bisa jadi gitu ya, satu produk yang kelihatannya sangat inovatif gitu ya, kreatif, tapi ternyata keberlanjutannya tidak terjaga karena pada sisi orangnya dia berhenti untuk menciptakan ide-ide baru. Tapi sebaliknya gitu ya, ada yang juga yang sebaliknya terjadi ketika satu produk berkembang, mungkin awalnya itu semacam yang kita lihat biasa saja, tapi kemudian berkembang gitu ya. Tapi itu tadi, ketika produknya taruhlah gitu ya, hasilnya adalah sebuah produk media, kita tidak bisa bilang gitu bahwa taruhlah tidak bagus gitu ya, jelek misalnya gitu ya dari berbagai aspek, tapi itu juga tidak bisa kita katakan bahwa orang tersebut tidak memiliki potensi kreativitas. Jadi tidak selalu gitu ya. Nah, dan kalau yang kemarin itu kalian kerjakan itu ya berbasiskan ini. Jadi model skala semantik produk kreatif. Di mana di sini yang dilihat adalah 3 dimensi atribut pada produk. Yang pertama adalah nilai kebaruan. Orang menilai suatu produk itu kreatif atau tidak ya dari sisi kebaruannya. Kalau produknya sama-sama saja dengan yang sudah ada gitu ya, itu kan dilihatnya bisa jadi tidak kreatif. Tidak ada sisi-sisi baru dari produk tersebut. Ya. Maka kemudian nilai kebaruan itu menjadi satu satu kriteria atau satu atribut ya untuk menilai. Memang kalian selama ini akrab lah ya dengan semacam formula lah ya, mungkin tuh formula ATM ya, ATM. Apa ATM teh? Saru ya dengan lagu Indonesia Raya. Aku nggak bisa kecil ya tadi. Ya, saya matikan dulu. Oke. Sebentar ya. Ini nggak mau sih. Ya. Oke.
Tadi sampai di mana? ATM ya. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi, Bu. Amati, tiru, modifikasi. Unsur kreativitasnya adalah pada mana tuh? Kalau dilihat di situ. Di modifikasi. Pada modifikasi. Sejauh mana Anda bisa memodifikasi, misalnya ketika melihat satu media begitu ya, dan kalian melihat ada yang bisa dikembangkan, ada yang bisa ditambahkan gitu ya, ada yang barangkali justru malah dikurangi karena ternyata kalau tadi ada yang aplikasi gitu ya, ternyata user interface-nya dan itu tidak cukup oke gitu ya. Ya, navigasinya memusingkan gitu orang yang mau pakai gitu ya. Maka ada tadi nggak selalu yang namanya ide itu benar-benar mulai dari nol, tapi tadi ya menggunakan formula amati, tiru, dan modifikasi. Apanya? Nah, sisi modifikasi ini yang kemudian bisa kalian lihat gitu ya. Nah, tapi semakin dia itu kemudian kadar perbedaannya atau kadar kebaruannya itu semakin tinggi, ya, bahkan kemudian itu adalah belum pernah ada sebelumnya sehingga dikatakan sebagai ide orisinil, ya, ini dikatakan sebagai nilai yang lebih tinggi, novelty-nya tuh lebih tinggi. Ini kepake banget kalau kalian nanti mau tugas akhir diantaranya ya. Tapi dari waktu ke waktu kita itu dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu ya. Nah, pada aspek ini kemudian diberi semacam penilaian gitu ya. Jadi menggunakan skala Likert, kalau kalian sebelah kanan itu contohnya. Contoh bagaimana orang ya itu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap satu produk. Apakah dia itu mengandung unsur kejutan, kemudian unsur kebaruan, unsur keaslian gitu ya. Nah, itu yang barangkali di antara istilahnya kita itu ketika menciptakan satu produk itu berada pada mindset ini. Ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan ya. Bahwa ketika kita menghadirkan sesuatu yang baru dalam konteks produksi media, coba deh kita men-challenge diri kita untuk kemudian menggali apa yang baru dari sini. Elemen kejutan apa yang ada di sini? Yaitu bisa macam-macam ya. Misalnya kalau kalian bikin dokumenter, barangkali elemen kejutannya adalah narasumber yang selama ini tidak pernah bisa diwawancara ada di situ. Ya. Atau menggunakan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Itu ada elemen kejutan gitu ya. Nah, lalu kemudian nilai resolusi ini terkait dengan apa sih manfaatnya? Ya. Apa sih nilai manfaatnya bagi orang yang nanti akan menggunakan produk ini. Kalau dalam konteks media, orang yang nanti akan menontonnya, orang yang nanti akan mendengarnya, atau orang yang nanti akan istilahnya ya pengalaman dia dengan media ini. Apa sih gitu ya? Apa manfaatnya? Ya. Atau barangkali kita melihat kontribusi apa yang kita berikan dengan produk ini. Ya, kalau bicara kontribusi itu kan bicaranya tuh peran dan fungsi ya kan? Ya. Balik lagi kalau media apa sih peran dan fungsi medianya? Ya, coba nanti apa saja. Jadi kalian ketika punya ide ini apa ini? Apakah dia berperan memberikan informasi, atau di situ ada edukasi, atau di situ ada hiburan, atau itu adalah gabungan dari ketiganya? Atau peran-peran yang sifatnya lebih bukan advance ya, mungkin bukan di luar itu, tapi memang pengembangan dari fungsi atau peran yang standar itu tadi. Apakah dia bisa menjadi semacam media sosialisasi? Apakah dia itu bisa menjadi semacam media advokasi, ya? Atau apa gitu? Atau bisa menjadi penghubung ya antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, di mana di dalam situ terjadi semacam dialog yang tidak langsung gitu. Ya. Nah, kalau untuk media kan beda ya. Ini bisa digunakan si
dimensi ini untuk berbagai macam produk sih. Tapi kalau kita bicara konteks media berarti kan seperti itu. Lalu kemudian mudah dipahami. Mudah dipahami itu termasuk juga tadi ya, ketika menyerap apa sih sebenarnya kamu ceritakan gitu ya. Logis nggak sih ceritanya gitu. Ya, dari tahapan ke tahapan itu sejauh mana. Nah, kalau dalam konteks misalnya aplikasi tadi ya, navigasinya itu memudahkan nggak gitu, navigability ya. Kok saya susah sih menyebutnya ya. Pokoknya pada aspek navigasinya ya. Ya banyak lah ya, contohnya kalau ya berkaitan itu dengan user experience kan ya, kalau navigasi itu ya kan, mulai dari karena kan dari dari ajuan kalian tuh ada yang arahnya kepada Internet of Things gitu ya, IoT gitu ya, dan di situ kan kalau Internet of Things itu digunakan dalam istilahnya untuk kebutuhan praktis manusia ya, ada yang mengajukannya untuk parkir gitu ya, lalu kemudian juga untuk apa sih kemarin itu perpustakaan gitu ya. Nah, ya untuk yang seperti itu kan kita harus tahu posisi kita ada di mana ya. Kalau untuk yang sifatnya lebih teknis gitu ya, bagaimana programmingnya dan lain sebagainya, itu barangkali bisa diserahkan pada orang lain. Tapi kalau untuk aspek tadi ya, user experience-nya dan user interface-nya, itu barangkali yang menjadi kajian kita atau objek yang kita kerjakan. Nah, dalam konteks mudah dipahami untuk yang seperti ini berarti diantaranya adalah tadi ya, bagaimana navigasinya itu memudahkan kita untuk menggunakan ya. Contohnya ada yang lebih memilih menggunakan aplikasi Google Map gitu ya, dibanding dengan Waze gitu ya. Tapi ada yang sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah gaya atau style. Di sana itu adalah bentuk penyajian. Ya kalau di kita kan macam-macam itu ya kalau dalam konteks media gitu ya. Atau mungkin jenis kontennya gitu ya. Lalu genre-nya dan pendekatan misalnya apakah menggunakan pendekatan yang ekstrim begitu ya, atau dia kemudian genre-nya itu lebih kepada genre komedi misalnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian kompleksitas dari si karya itu tersebut, dan terakhir adalah proyeksi terhadap kualitas pengerjaan ya. Dan semua ini ya tadi saya sampaikan menggunakan skala Likert ya. Tapi pada sisi kreator media, pada sisi kreator produk, itu dia melakukan self evaluation terhadap idenya sebelum dia kemudian dinilai oleh pihak lain. Karena teman-teman, untuk menilai produk kreatif berdasarkan skala semantik ini itu bisa dilakukan oleh panel ahli ya. Dan kalau untuk para kreator, sebelum dia kemudian mengembangkan idenya, dia menimbang-nimbang dulu, maka ada self-assessment atau self-evaluation terhadap ide yang dia punyai. Nah, itulah kenapa di dalam tugas kemarin ini dijadikan sebagai bagian dari hal yang harus kalian pertimbangkan, ya. Dan ternyata dari nilai kebaruan itu ada aspek-aspek yang harus kalian timbang. Dan untuk bisa mengatakan ide kalian ini baru atau tidak, kalian kan harus riset, ya kan? Ya, kalian harus riset, nggak sekedar asumsi belaka. Oh, nggak ada. Ternyata pas di search ternyata banyak tuh yang kayak gitu. Oke, bukan nggak salah juga. Memang nggak ada yang sama. Lalu apa yang bisa Anda kreasikan dari situ? Ya, tadi kalau memakai formula yang umum tadi ya, amati, tiru, dan notifikasi, mungkin Anda tidak melakukan pengamatan detail ya, tidak melakukan riset terhadap keberadaan ide-ide atau produk-produk yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, kalau belum, lalu cari yang mirip-mirip atau bahkan mungkin ya kalau ada yang baru, kalau ada yang sama, ya sudah, itulah kenyataannya. Tapi kemudian challenge-nya adalah bagaimana kemudian kalian bisa mengobservasi
dari segala aspek gitu ya si produk tersebut ya, dari aspek ini ya, dari aspek-aspek dari tiga atribut ini saja. Lalu kemudian kira-kira bagian mana nih yang bisa Anda modifikasi. Jadi melakukan modifikasi itu kan kita melakukan riset ya dengan mengobservasi, lalu kemudian kalau ingin ditiru apanya yang ditiru ya, mungkin cara atau bentuknya gitu ya, atau mungkin sasarannya dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya tugas yang minggu kemarin itu lebih kepada men-challenge Anda untuk melakukan penilaian awal ya, sebelum produk ini benar-benar kemudian Anda pilih, kan ada 3 ya kemarin itu, timbang satu persatu, mana kemudian yang memiliki nilai tinggi. Kalau Likert itu kan istilahnya dia menggunakan skala ya, biasa kalau kalian kalau kalian dapat kuesioner yang kalian menjawab gitu ya, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, di baliknya tadi sangat tidak setuju misalnya. Itu bisa 5, bisa 7 gitu ya. Nah, kalau di dalam konteks ini skalanya itu kita memberikan penilaian 1 sampai 7 gitu ya. Dari aspek-aspek, dari misalnya dari aspek kegunaan, dari yang tidak berguna sama sekali sampai yang sangat berguna. Kalau Anda nilai ini ada di mana gitu ya, di 1-kah, di 2-kah, di 3-kah, atau di 7. Ketika menurut Anda bobot kemanfaatannya sangat tinggi, maka kemudian istilahnya Anda memilih yang nomor 7 gitu ya. Ini kayaknya ada yang salah ini. Ya ada, oke. Oke, nah intinya adalah bahwa penilaian ini tadi ya, kalau untuk Anda sendiri, Anda melakukan proyeksi ya, menimbang-nimbang terhadap produk yang nanti akan Anda hasilkan. Dari ide saja kita sudah bisa melakukan semacam self evaluation terhadap ide kita. Apa sih yang kita lihat, aspek apa gitu ya, atribut apa dengan berbagai macam hal di dalamnya ya. Nah, Anda bisa lihat juga bahwa ini contoh ya. Nah, ini ketika dilakukan penilaian oleh pihak lain, tapi sebenarnya ini juga bisa Anda lakukan ketika yang menjadi objek adalah ide Anda. Coba bayangkan ketika ide itu Anda benar-benar realisasikan menjadi sebuah produk ya. Ketika kita memproyeksikan hasil akhirnya, kira-kira akan seperti apa nilainya gitu ya. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah saya membaca, melihat-lihat ya, tugas yang Anda sudah kumpulkan, ya ternyata gitu tadi ya, kurang lengkap gitu. Ada yang tidak masuk pada penilaian ini, padahal sebenarnya yang paling ditekankan dalam tugas itu adalah kemauan, ya, keberanian, kemampuan, ya. Karena kadang kita nggak berani men-challenge nilai itu kan ya. Aduh takut jelek gitu atau apa gitu ya. Itu ada keterbukaan, keberanian gitu ya. Dan ini istilahnya dilakukan oleh individu itu sendiri. Karena tugas berikutnya nanti itu adalah masih berkaitan dengan ini dan bagaimana Anda mengelolanya untuk sampai kepada membuat semacam rancangan begitu ya, rancangan. Nah, rancangan yang sebenarnya. Teknisnya seperti apa nanti akan disampaikan, tapi yang paling penting adalah Anda cek lagi deh tuh tugas Anda kemarin. Ya kan? Mungkin karena dia kan disampaikan begitu saja ya. Artinya cuman dikasih gambaran yang sifatnya tertulis gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Nah, disinilah saya mengingatkan, menyampaikan bahwa pertama, apa yang kemudian terdapat di dalam di dalam instrumen tugas yang kemarin itu sudah
dibagikan dan kemudian berharap Anda melakukan itu sesuai dengan arahan, ya, itu bukan sesuatu yang sifatnya out of nowhere gitu ya. Ada konsepnya, ada modelnya yang sudah dikembangkan dan sudah teruji gitu ya. Jadi untuk kita, untuk kalian itu lebih berfungsi untuk melakukan self evaluation, memproyeksikan sejauh mana ya produk Anda ini bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai produk yang kreatif. Maka lakukanlah ya, timbang-timbang lagi. Ya, tapi ya itu tadi tidak bisa hanya berdasarkan asumsi semata. Kalian perlu lakukan riset. Jadi untuk menilai kebaruan itu dari konteks Anda sendiri, bukan lihat yang skala ini ya. Karena ini beda, ini udah jadi. Lakukanlah itu. Kita perlu kemauan, perlu kejujuran, keberanian, dan juga kemampuan seperti yang saya sampaikan tadi untuk melakukan self evaluation. Pada produk kita, pada ide kita dulu ya. Ya. Karena pada akhirnya orang akan menilai kreatif tidaknya sebuah produk itu diantaranya, ini kan skala semantik produk kreatif ini salah satu instrumen ya, ada instrumen yang lain juga. Pada akhirnya orang akan menilai produk kita itu berdasarkan 3 dimensi atribut ini gitu. Ya, jadi sebelum itu kemudian dinilai orang lain, kita ketika menimbang-nimbang ya, ketika akan memproduksi ya, menghasilkan produk itu dalam konteks ini adalah produk media, lakukanlah tadi. Dan itu yang seperti saya sampaikan, perlu kemauan, perlu keberanian, dan perlu kemampuan. Nah, ini ini adalah semacam kerangka begitu ya. Anda lakukanlah penelusuran gitu. Pada ide-ide Anda itu sejauh mana tadi 1, 2, 3 ini bisa kemudian Anda nilai bahwa ini produk cukup kreatif walaupun masih dalam tataran ide gitu. Tapi kan Anda sudah membayangkan ya produk akhirnya akan seperti apa. Nah, untuk setiap item itu ya itu tadi Anda perlu dalami lebih lanjut. Perlu riset satu persatu. Ya. Oke. Nah, yang seperti saya sampaikan bahwa ini hanyalah salah satu model atau alat untuk menilai, untuk melakukan assessment terhadap produk ya, sejauh mana dia itu kreatif atau tidak. Lalu ada satu lagi, nanti Anda ini ya sebentar ya, ini jalan nggak ya? Atau nanti saya kirim deh ini nih. Ini bisa Anda lakukan juga. Ada nih tautannya ya, untuk bisa Anda akses, Anda lakukan sendiri. Nah, ini sebuah, kalau yang tadi itu kita gunakan untuk tugas yang kemarin ya. Nah, yang ini ada sebenarnya seperti yang saya sampaikan, sebenarnya modelnya atau alatnya, tools untuk menilai kreativitas itu dalam konteks produk itu banyak ya. Jadi hanya saya sampaikan beberapa saja. Untuk yang lain juga tadi kan ya rata-rata 2 atau 3 lah ya. Nggak semuanya kemudian tapi mangga Anda bisa cari-cari juga sendiri ya. Nah, lalu ada skala perilaku ideation ya dari Runco. Ini menggunakan 23 pernyataan. Jadi ada statement di dalam instrumennya Runco ini yang sama seperti tadi, itu menggunakan skala Likert ya. Ini untuk mengukur kreativitas pada ide, dan ide ini tidak selalu pada akhirnya itu menghasilkan produk yang sifatnya tangible ya. Jadi untuk produk-produk intangible misalnya pemikiran gitu ya, formula, lalu model, itu kan intangible ya. Tapi kalau misalnya produk-produk yang tangible ya, yang kelihatan secara konkret gitu ya, itu bisa dilakukan. Jadi bisa menggunakan skala produk
perilaku ideasi ini baik untuk produk-produk yang sifatnya tangible maupun produk-produk yang sifatnya intangible. Nah, ada 3 faktor yang diidentifikasi. Pertama itu kuantitas ide, lalu penyerapan atau istilah mereka itu absorption ya. Apa? Absorption. Absorpsi ya, absorpsi atau penyerapan. Dan yang ketiga itu adalah originalitas. Nah, Anda bisa ini nanti saya ini nggak jalan di sini. Jalan nggak sih? Kok dia malah ke atas ya? Nanti kalau di tautannya kayaknya nggak dihiperlinkkan. Nanti saya kasih di copy, saya kirim ke Edla dan Zufar ya. Anda bisa cek sendiri. Nah, ini bisa melihat ide sebagai produk gitu ya. Tadi ya untuk produk-produk yang sifatnya intangible. Lalu kemudian usia yang dilihat itu adalah pada usia dewasa, lalu sama melakukan self report atau self evaluation report, kemudian berbasis form juga ya. Jadi nanti kalau Anda buka yang di course Hero ini ada skala, ada file yang berupa skala pengukuran perilaku ideasi dari Runco. Jadi Anda bisa lakukan sendiri, ya. Oke, nah ini mangga dicoba saja. Nah, akan halnya, saya balik lagi ke sini. Jadi saya setelah membaca tugas-tugas Anda, ya memang harus kalian perbaiki, ya. Tolong nanti direvisi tugasnya, yang belum lengkap tolong dilengkapi karena banyak yang nggak nyampe nih pada 3 dimensi atribut produk ini ya. Yang saya sampaikan ini yang penting ya, jadi bukan sekedar produknya apa, tujuan produknya apa, tapi juga kalian harus men-challenge diri sendiri untuk menilai tiga aspek ini atau 3 atribut ini gitu kan. Dicek satu persatu gitu ya dari segala aspek, dan tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Kalau kalian masih belum paham nanti silakan cari referensi lain gitu ya. Ini bisa dilihat kok. Jadi coba pahami satu persatu lalu kemudian aplikasikan pada konteks ide pengembangan produk media Anda gitu kan. Karena seperti yang saya sampaikan, untuk penilaian kreativitas ini ya, khususnya tentang kreativitas produk itu tidak spesifik, tidak istilahnya khusus hanya untuk produk media saja ya. Jadi ini sifatnya umum ya, atau bisa dikatakan generik gitu ya, bisa digunakan untuk konteks media manapun. Produk manapun ya. Nah, akan halnya ketika ini kita aplikasikan untuk produk media, maka tentu saja ini harus kita kontekstualisasikan dengan produk media. Ya, jadi saya minta yang kemarin jangan di take down ya, yang sudah dikirim lewat Edla atau Zufar. Ini Edla sekali lagi sangat bertanggung jawab, selalu mengontak saya, lalu kemudian menagih ini dan itu, mengingatkan ya, sebagai KM teladan, ngurus teman-temannya gitu ya. Seperti semester lalu juga ya, saya juga punya pengalaman seperti itu. Nah, jadi yang sebelumnya tolong jangan di take down, karena kan catatannya sudah ada di saya itu. Itu untuk melihat bagaimana sebelum dan sesudah ya. Nah, kalian yang cek lagi tugasnya, karena sebagian besar itu tadi ya, kalaupun sebagian besar belum sampai pada melakukan assessment, self assessment menggunakan 3 dimensi atribut produk ini. Lalu kalaupun yang sudah ada, saya lihat itu masih sifatnya ya sambil lalu saja gitu ya. Nah, kalau yang sudah oke, ya silahkan Anda bisa teruskan atau Anda kirim lagi, atau ya kalau mau Anda revisi juga mangga gitu ya. Jadi untuk setelah ini Anda revisi lagi tugas Anda itu,
setelah mendapat penjelasan yang insya Allah sih lebih memadai dibanding hanya sekedar panduan tugas yang dikirimkan minggu lalu, ya kan? Oke ya. Untuk perkuliahan hari ini, ya, alhamdulillah, istilahnya walaupun waktunya sangat mepet ya, saya tadi agak buru-buru yang ngomongnya karena berbagi layar ya dengan KPI ya, jadi kayaknya saya jadi nggak tenang. Tapi mudah-mudahan harapan saya berusaha seoptimal mungkin untuk materi ini tersampaikan, dan lebih khusus lagi adalah menekankan pada penilaian produk dengan menggunakan skala yang tadi sudah saya sampaikan, yang merupakan basis dari tugas yang diberikan minggu lalu. Ya, jadi kalau sekiranya tadi sudah juga saya kasih gambaran ya, bagaimana saya melihat tugas yang sudah Anda kumpulkan, Anda coba untuk melakukan sesuai dengan arahan, tapi hasilnya seperti yang saya sampaikan perlu penyempurnaan, perlu revisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya jelaskan tadi ya secara konteks penilaian kreativitas secara umum menggunakan 4 domain tadi ya, pada person, proses, price, and product itu ya, itu sedikit banyak bisa memberikan wawasan kepada Anda posisi dari instrumen yang kemarin saya berikan itu ada di mana. Jadi tadi ya, itu bukan out of nowhere. Nah, berikutnya adalah ya, silakan Anda gunakan penjelasan yang lebih panjang lebar tadi terkait dengan penilaian produk itu untuk Anda gunakan sebagai bahan ya, melakukan pre-evaluation terhadap ide produk Anda. Ya, yang belum lengkapi, yang belum tajamkan, yang belum sesuaikan. Nah, untuk itu Anda silahkan mengumpulkannya pada ya hasil akhirnya. Sorry, ini kan ya berarti tanggal 24 minggu depan kan tanggal 25 ya, hari Rabunya. Tanggal 24 pukul 18 itu kalian sudah kumpulkan menggunakan G Drive yang tautannya nanti dikirimkan ke saya. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk tugas minggu lalu itu jangan di take down. Biarkan saja apa adanya, kalian bikin lagi yang baru ya. Oke? Itu saja barangkali dari saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua, khususnya untuk kalian melakukan perbaikan pada mind map kalian, ide media kalian berikutnya. Oke ya, dan ingat bahwa pengumpulan hasil akhir itu deadline-nya adalah pada pukul 18 tanggal 25 Oktober 2023. Ya. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini sesuai dengan janji pukul 18 pukul 10 maksimal perkuliahan kita. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat gitu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, saya buka ini ya, 5 menit lagi lah saya buka presensi ya. Oke ya, sampai jumpa. Izin saya tutup.